Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam dalam kebajikan. Halo guys, perkenalkan nama saya Nabila Anggraini dengan NPM 0204241176 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Hari ini kita akan membahas catatan atas laporan keuangan, sebuah bagian penting dari laporan keuangan yang seringkali kurang diperhatikan, padahal sangat krusial untuk memahami gambaran keuangan suatu perusahaan secara utuh. Bayangkan laporan keuangan utama, neraca, laba rugi, arus kas sebagai kerangka bangunan. Angka-angka di dalamnya menunjukkan ukuran dan bentuk bangunan, tetapi catatan atas laporan keuangan adalah detailnya, jenis bahan bangunan yang digunakan, kualitas konstruksi, dan potensi permasalahan struktural. Tanpa detail ini, kita hanya melihat bagaimana dari luar tanpa mengetahui kekuatan dan kelemahannya yang sebenarnya. Catatan atas laporan keuangan bukan sekedar pelengkap, melainkan komponen integral yang memberi konteks dan penjelasan penting bagi angka-angka di laporan keuangan utama. Ini meningkatkan transparansi, meningkatkan kredibilitas perusahaan, dan yang paling penting, membantu semua pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, analisis, dan regulator untuk membuat keputusan yang lebih transformasi dan akurat. Tanpa catatan atas laporan keuangan, angka-angka tersebut bisa menyesatkan, bahkan membingungkan. Tujuan utama catatan atas laporan keuangan adalah melengkapi informasi yang ada di laporan keuangan utama. Ini menunjukkan bagaimana pemahaman yang lebih komprehensif dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Fungsi catatan atas laporan keuangan sangat beragam, di antaranya 1. Memberikan penjelasan rinci tentang pos-pos laporan keuangan, bukan hanya angka total aset, tetapi juga rincian jenis aset, metode penilaian, dan asumsi-asumsi yang digunakan. Misalnya untuk piutang, CALK akan menjelaskan metode pencadangan piutang tak tertagih yang digunakan, termasuk presentasi pencadangan dan pertimbangan yang mendasarinya. Untuk persediaan, CALK akan menjelaskan metode penilaian persediaan seperti VIVO, LIVO atau rata-rata pertimbangan dan detail tentang metode tersebut. Kedua, mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan. CALK menjelaskan secara detail metode akuntansi yang digunakan perusahaan ini, termasuk metode pengakuan pendapatan, metode depresiasi aset tetap, metode penyusutan aset tak terwujud, dan metode pengukuran kewajiban. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi ini sangat penting untuk mempertimbangkan kinerja antara periode. Ketiga, menyajikan informasi tentang transaksi dan peristiwa penting. Akuisisi perusahaan lain, merger, litigasi, perusahaan signifikasi dalam operasi bisnis, dan peristiwa lainnya yang berdampak material pada keuangan perusahaan akan dijelaskan secara detail dalam CALK. Keempat, memberikan informasi tentang risiko dan ketidakpastian. CALK mengungkapkan risiko-risiko yang dihadapi perusahaan seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi perusahaan. Yang kelima, mengungkapkan informasi tentang transaksi dengan pihak terkait. Transaksi dengan pihak terkait seperti pemegang saham utama atau manajemen harus diungkapkan dengan jelas dalam CALK untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan transparansi. Penyusunan catatan atas laporan keuangan harus diikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan, andal, lengkap, dan mudah dipahami. Mari kita bahas lebih detail. Pertama, relevansi adalah informasi yang disajikan harus material, artinya informasi tersebut cukup penting untuk memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang tidak material tidak perlu diungkapkan dalam CALK atau catatan atas laporan keuangan. Kedua, keandalan. Informasi harus akurat, bebas dari kesalahan, dan dapat diandalkan. Proses pengumpulan dan pengolahan data harus terdokumentasi dengan baik. Ketiga, kelengkapan. Informasi harus lengkap dan tidak menyesatkan. Semua informasi yang material harus diungkapkan dan tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau diputarbalikan. Keempat,
keterbandingan. Informasi harus konsisten dari periode ke periode sehingga penggunaan laporan keuangan dapat mempertimbangkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Kelima, kejelasan. Informasi harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan tidak teknis. Komponen catatan atas laporan keuangan atau CALK dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas bisnis perusahaan, tetapi umumnya mencakup: pertama, informasi umum. Ini termaksud nama perusahaan, alamat, periode pelaporan, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan informasi lain yang relevan. Kedua, informasi tentang pos-pos laporan keuangan. Ini merupakan bagian terbesar dari CALK dan menjelaskan detail setiap pos yang signifikan dalam laporan keuangan utama. Misalnya, aset, penjelasan rinci tentang aset lancar seperti kas, piutang, persediaan, dan aset tidak lancar seperti tanah, bangunan, dan mesin. Metode penilaian masing-masing aset akan dijelaskan secara detail. Contoh, untuk gaji tetap akan dijelaskan metode depresiasi yang digunakan seperti garis lurus, saldo menurun, atau satuan produksi, umur ekonomi aset, dan nilai asisa. Kedua, liabilitas, penjelasan rinci tentang liabilitas lancar, utang usaha, utang gaji, dan liabilitas tidak lancar, utang jangka panjang. Untuk setiap liabilitas akan dijelaskan metode pengukuran dan informasi lain yang relevan. Selanjutnya, ekuitas, penjelasan rinci tentang komponen ekuitas termasuk modal saham, laba ditahan, dan agio saham. Ketiga, informasi tambahan. Ini mencakup informasi yang tidak termaksud dalam laporan keuangan utama tetapi penting untuk pemahaman yang lebih lengkap. Contoh, transaksi dengan pihak terkait, penjelasan detail tentang transaksi dengan pihak terkait seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham utama. Selanjutnya, risiko dan ketidakpastian, penjelasan tentang risiko-risiko yang dihadapi perusahaan seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya. Kompensasi manajemen, informasi tentang kompensasi yang diterima oleh manajemen perusahaan. Selanjutnya, peristiwa setelah tanggal neraca, informasi tentang peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca tetapi sebelum laporan keuangan diterbitkan. Mari kita analisis contoh kasus. Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan peningkatan laba yang signifikan, tetapi catatan atas laporan keuangan atau CALK menunjukkan bahwa peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh pengurangan biaya operasional yang drastis melalui pemotongan tenaga kerja. Ini memberikan gambaran yang berbeda tentang keberlanjutan kinerja perusahaan tersebut. Atau sebuah perusahaan melaporkan rasio likuiditas yang baik, tetapi CLK atau catatan atas laporan keuangan menjelaskan bahwa sebagian besar aset lancarnya terdiri dari piutang yang sulit ditagih. Ini menunjukkan potensi risiko likuiditas yang tersembunyi. Kesimpulannya, CLK atau catatan atas laporan keuangan adalah bagian penting dari laporan keuangan yang tidak boleh diabaikan. Ia memberikan informasi yang mendalam dan kontekstual yang penting untuk interpretasi yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. Pemahaman yang baik tentang CLK atau catatan atas laporan keuangan akan membantu Anda untuk melihat gambaran yang lebih utuh dan membuat penilaian yang lebih objektif tentang kinerja keuangan suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.